Nah, selanjutnya apabila sudah selesai keluar dari fully connected layer, itu dihubungkan dengan namanya softmax cross entropy, itu sebagai pengklasifikasi. Yang nantinya loss function itu nanti berinteraksi langsung dengan softmax cross entropy ini untuk kemudian ditentukan nilai errornya terhadap label. Nah, pada intinya namanya juga cross entropy ya. Cross entropy itu dia itu melihat seperti ini. Jadi kalau istilahnya entropi itu seperti ini. Jadi kalau ada sebuah misalkan vektor ya, vektor, terus kemudian dalam rentang nilai 0 sampai 1 gitu ya. Misalkan ada satu vektor yang seperti ini. Nah ini nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dari 10 elemen vektor itu dibandingkan dengan yang misalkan segini, itu 4, 0 sampai 1. Nah, tentunya entropinya itu tinggi di sini. Ini entropinya tinggi. Entropi tinggi. Entropi itu apa? Keragaman ya. Dan ini di sini adalah entropinya rendah. Rendah dengan kata lain bahwa dalam satu vektor, dalam vektor ini kecenderungannya didominasi oleh elemen yang kedua ini. Elemen yang kedua ini. Nah, ini lebih cenderungnya mengerucut pada elemen yang kedua. Nah, pada awal-awal sebelum neural network itu dioptimasi, itu biasanya keluarannya prediksinya namanya one hot encoding. Katakanlah ada 10 kelas gitu ya. Ini kelas ke kelas 1, 2, 3, 4 sampai kelas ke-10. Ini juga 1, 2, 3 sampai kelas 10. Nah, ketika awal-awal itu ya seperti ini, jadi tidak jelas nanti network itu kecenderungnya ke kelas yang mana. Jadi ketika itu kalau dinilai ketika sebelum dioptimasi, kalau dihitung entropinya, nilainya sangat tinggi. Jadi seiring optimasi atau pelatihan atau training itu berjalan, maka seiring pula maka entropinya akan semakin rendah, maka nanti dia akan mengerucut atau memilih kecenderungannya pada satu kelas tertentu yang sesuai dengan labelnya. Nah, oleh karenanya itu ini dinamakan dengan cross entropy loss. Yang cross entropy loss ini nanti akan semakin semakin minimum nilainya seiring dengan iterasi optimasi itu berjalan. Nah, seperti itu. Intinya itu seperti itu. Jadi ceritanya pada persamaan ini itu seperti itu. Ya. Nah, minus sigma I sampai C. C itu adalah apa? C itu adalah banyaknya kelas ya. Kelasnya 10, C-nya 10, kelasnya 100, C-nya 100. TI ini apa? Ini label atau ground truth. Labelnya mau labelnya 1, mau label 0, atau label 1, label 2, label 3, dan seterusnya. Log F, S, I. Nah, ini label ke ya. S ini adalah output terakhir dari neural network yang ada di sini. Yang ada di sini, output terakhirnya ada di sini. Oke. Oleh sebab itu, maka di sini disebutkan kalau kita mau jadikan ini operasi matriks, maka yang terakhir adalah Z1, Z2, Z3 sampai ZK. Contohnya lah ya, seperti itu. Yang mana, jadi seperti dikatakan ini adalah one hot encoding ya. Kita menggunakan ini kan sebelum diproses oleh log ini kan masuk ke fungsi f dalam kurung s ini, yang dalam f dalam kurung s ini adalah normalisasi softmax. Yang normalisasi softmax ini adalah
menormalisasikan outputnya ini sehingga nanti jumlah nilai dari satu vektor ini adalah 1. Jadi jumlah dari satu vektornya adalah 1 jumlahnya. Oke, maka ini jadi dibagi ini ya, jadi dibagi normalisasinya ini, dibagi normalisasinya ini, dibagi normalisasinya itu. Jadi seperti itu. Jadi sehingga ketika apa ini dihasilkan, misalkan jumlah dari ininya ya, nanti jumlah dari ininya adalah 1. Kalau sigma dari semuanya ini, oke, ini adalah apa tadi ya, Fs ini ya. Jadi Fs ini ya, sigma Fs I sampai C katakanlah adalah 1. Nah, nanti outputnya ya ini probabilitas ini, nanti kecenderungannya dia itu lebih tinggi yang mana, kelas green kah, kelas blue kah, kelas purple kah, sampai dia kelas red kah. Misalkan ini adalah 0,5, ini adalah 0,3, ini 0,1, ya, ini 0,00 berapa gitu, yang jumlahnya adalah 1. Nanti kita bisa melihat bahwa yang paling tinggi yang mana, yang ini 0,5, berarti nanti network akan memprediksi bahwa ini input yang dimasukkan ini termasuk pada kelas green. Gitu. Jadi ceritanya softmax cross entropy itu seperti itu. Oke. Nah, kira-kira ya, kenapa kok ini ada minusnya? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa kok ini ada minusnya? Pakai kok cross entropy loss itu kok minus I sampai kelas C, labelnya atau ground truth-nya elemen ke I atau kelas ke I, log masuk fungsi softmax ini ya, nomor softmax root S yang ke I, elemen apa kelas ke I. Kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa kok minus, ada minusnya sini? Silakan, kalau ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa apa namanya itu. Saya menjawab, Pak. Oke, silakan. Karena tujuan kita untuk meminimalkan loss function, Pak, sehingga perlu ditambahkan minus di situ, Pak. Oke, mungkin ada yang lain, silakan. Mungkin ada yang lain. Oke, silakan. Tadi apa namanya, untuk output nilai dari Fs-nya ini, F dalam kurung input S dan output dari softmax-nya ini, rentang nilainya berapa sampai berapa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Rentang nilainya berapa sampai berapa? Izin menjawab. Oke, silakan. Mungkin rentang nilainya antara 0 sampai 1, Pak. Oh, oke, ya, benar. Jadi, ya, oke. Jadi rentang nilainya itu adalah 0 sampai 1, ya. Jadi mungkin apa? Tidak
bukan di atas 0, jadi 0 di atas apa namanya, di atas 0 misalkan fs ya i, terus kemudian lebih kecil atau sama dengan 1, karena 0 tidak mungkin ya, karena jumlahnya kan harus 1. Nah seperti itu. Nah ketika rentang ini di lock-kan, itu kira-kira rentang nilainya berapa? Dimasukkan lock. Mungkin nanti hasilnya jadi minus untuk Jadi minus kan ya? Iya. Oke. Nah oleh karena jadi minus tersebut, di sini ditambahkan minus. Jadi biar loss-nya itu nilainya tidak minus. Nah ketika ya kan yang bagusnya kan tidak minus ya, jadi positif, nanti dia akan turun terus nilainya mendekati 0. Seperti itu. Nah kalau itu dalam proses optimasi ya, dalam proses optimasi. Jadi seperti itu. Jadi log ini seperti mensmoothkan dalam suatu grafik itu ya, dia mensmoothkan ini information theory ini ya, log itu ya, mensebutkan rentang dari nilai yang mungkin ya. Mensebutkan itu istilahnya apa ya? Smoothing. Untuk menghitung jumlah parameter dari convolutional neural network, kita dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. Katakanlah di sini ada filter 5 kali 5, strike 1, dan padding adalah 0. Dan di sini ada filter pada layar berikutnya ada filter 2 kali 2 dengan strike 2 dengan padding adalah 0. Maka kita bisa mengira jumlah parameternya menggunakan dari yang pertama. Itu outputnya ada nanti ada 10 channel, maka nanti jumlah parameter yang dihasilkan adalah pada layar yang pertama adalah 5 kali 5 ya dikalikan 10, karena input channelnya adalah 1, dikalikan 1. Kemudian plus bias ya, biasnya adalah 10 sesuai dengan jumlah inputnya, maka total di sini adalah 25 kalikan 10 250 tambah 10 adalah 260. Maka dapat disimpulkan bahwa rumusannya adalah jumlah channel pada input dikalikan ukuran dari kernel tersebut, misalkan ukuran kernel, jadi K dikalikan K dikalikan jumlah channel pada outputnya, output seperti itu. Nah, maka kita dapat menghitung pada layar berikutnya, output channelnya 10, input channelnya adalah 10 dengan jumlah besarnya kernel atau filter tersebut 2 kali 2, maka 10 dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 10 ya. Maka bisa kita simpulkan bahwa ini tambah bias, maka kita dapat simpulkan bahwa jumlah parameter pada layar berikutnya adalah 400 ditambah 10 sama dengan 410. Kemudian pada layar berikutnya, yaitu pada fully connected layer, itu ada 200 neuron menuju ke prediksi ya. Jadi untuk memasukkan ke sini kita harus memanfaatkan dari output dari layer berikut ini, karena data 14 kalikan 14 kalikan 10, maka kita bisa ada 14 kali 14 kali 10 196 dikalikan 10, maka kita manfaatkan ini menjadi 1 kali 1960 ya. Nah 1960 nanti keluar 200 neuron, maka nanti
jumlah parameternya. Kalau dalam fully connected layer itu input kalikan output, karena istilahnya adalah konvolusi satu dimensi, ya, maka 1960 kalikan 1 kalikan 1 kalikan 200 plus 200, ya, maka kita bisa mengalikan ini berapa kira-kira. Maka kita dapat menentukan jumlah parameternya mulai dari konvolusi layer yang pertama. Layer pertama adalah 260, layer yang kedua adalah 410, terus kemudian layer FC atau layer pengklasifikasi, ya, itu adalah 160 plus 1 91, jadi 3920. 3.920 kali 392.000. Ingat ditambah 200 jadi 392.200. Oke. Maka ini dijumlahkan totalnya. Nah, seperti itu menjumlah parameter, banyaknya parameter dari convolutional neural network dan juga multi layer perceptron. Bisa juga